Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai anggaran neraca PT Indofood, Sukses Makmur Tbk, dan Rumah Sakit Daerah atau RSUD Kabupaten Sukoharjo yang beranggotakan Nur Fitria Oktaviani dengan NIM akhir 104, Salma Azizu yang NIM akhir 1106, saya sendiri Nazwa Intan Asyifa dengan NIM akhir 111, dan Sherly Sukma Mulia Putri dengan NIM akhir 112. Selanjutnya ada anggaran neraca. Teori anggaran neraca mengacu pada pendekatan perencanaan keuangan yang memastikan bahwa aset dan kewajiban suatu entitas seimbang. Dalam konteks bisnis, ini melibatkan pengelolaan sumber daya finansial untuk memastikan bahwa nilai aset perusahaan setara dengan nilai kewajiban. Pentingnya teori anggaran neraca terletak pada pemahaman dan pengolahan yang cermat terhadap aset dan kewajiban perusahaan agar dapat mencapai keseimbangan keuangan yang sehat. Ini membantu organisasi untuk menghindari risiko keuangan dan mengelola likuiditas dengan lebih efektif. Selanjutnya, ada profil PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood didirikan pada tanggal 1 Oktober 2009. PT Indofood Sukses Makmur berganti nama menjadi PT Indofood CBP Makmur Tbk dalam beberapa dekade ini. PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Kini, Indofood dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Untuk kategori produk konsumen bermerek, PT Indofood CBP Sukses Makmur merupakan divisi terbesar di Indofood dan pabriknya terbesar di 17 kota di Surabaya, Bandar Lampung, hingga Makassar. Selain di dalam negeri, divisi noodle juga memiliki pabrik di Filipina, Cina, Nigeria, Arab Saudi, Suriah, dan Malaysia. Produk mie instan dengan merek Indomie, Supermie, Sarimi, dan Sakura dalam berbagai rasa. Selanjutnya di sini ada analisis neraca PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, di tabel ini disajikan dalam bentuk jutaan rupiah. Nah, pada tanggal 31 Desember tahun 2022, jumlah aset lancarnya berjumlah 25,945,916. Lalu, total aset lancarnya berjumlah 54,876,668 rupiah. Selanjutnya ada tabel perbandingan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk dari tahun 2021 hingga 2022. Yang pertama itu ada aset di tahun 2021 sebanyak Rp29.478.126. Di tahun 2022 Rp25.945.906. Itu mengalami penurunan. Yang kedua itu ada aset lancar di tahun 2021 itu ada Rp54.183.399. Di tahun 2022 itu ada Rp54.876.668 mengalami kenaikan. Yang ketiga itu ada kewajiban jangka pendek di tahun 2021 itu ada Rp40.403.404. Di tahun 2022 itu ada Rp30.725.942 yang mengalami penurunan. Yang keempat itu ada kewajiban jangka panjang di tahun 2021 sebanyak Rp49.493.099. Di tahun 2022 itu ada Rp49.181.700. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah dari RSUD Kabupaten Sukoharjo. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD IR Soekarno Kabupaten Sukoharjo adalah rumah sakit kelas B non-pendidikan milik pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang merupakan tempat pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan sekaligus sebagai lembaga pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Rumah sakit ini berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas. Rumah sakit yang diharapkan dapat mewujudkan kesehatan masyarakat. Peranan rumah sakit untuk mempercepat, menyembuhkan, dan pemulihan penderita sebagaimana
yang diharapkan. Tujuan utama dari rumah sakit ini memberi pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi bagi masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan dan yang diharapkan. Hal ini merupakan ukuran keberhasilan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Rumah sakit ini juga merupakan salah satu mata rantai sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang memiliki peran yang sangat penting strategis di mana rumah sakit diharapkan dapat berperan optimal dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Peran tersebut dewasa ini semakin menonjol mengingat timbulnya perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun kebijakan-kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada analisis neraca RSUD Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya ada perbandingan yang dimana aset pada tahun 2020 mencapai 193.854.233 juta rupiah. Pada tahun 2021, 272.949.427 rupiah yang berarti naik atau favorable. Lalu aset lancar berjumlah pada tahun 2020 57.276.887 juta rupiah dan 2021 mencapai 133.306.596 juta rupiah yang berarti naik atau favorable. Lalu kewajiban jangka pendek 13.638.633 ribu rupiah dan pada 2021 25.407.326 yang berarti naik atau favorable dan ekuitas 180.215.599 ribu rupiah dan pada 2021 247.542.101 rupiah yang berarti naik atau favorable. Persamaan dari kedua neraca tersebut adalah memiliki beberapa akun yang sama, di antaranya ada aset lancar, liabilitas jangka pendek, dan ekuitas. Lalu untuk perbedaannya, neraca RSUD Kabupaten Sukoharjo atau non-bisnis terdapat aset lainnya, sedangkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk tidak ada akun untuk aset lainnya, serta isi dari kedua neraca tersebut berbeda. Untuk kesimpulannya, kedua neraca tersebut dapat dipastikan adanya kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Selain itu, neraca bisnis tentu lebih lengkap dibandingkan neraca non-bisnis.